Hai gengs, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku Bima. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dan kita akan melakukan pick a card lagi. Di sini aku memberikan 3 pilihan kepada kamu, 1, 2, dan 3. Dalam tiap-tiap kartunya aku letakkan 3 kartu untuk menggambarkan dan menjawab pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi ini. Oke, untuk kali ini pertanyaannya adalah apa yang membuat dia tidak membalas chat dari aku. Oke, pikirkan orangnya, bayangkan orangnya, hadirkan orangnya, dan aku akan memilihkan kartu untuk kamu. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke. Di sini kita sudah ada 3 pilihan. Yang ini bukan. Oke. Dan yang ini. Jadi di sini sudah ada 3 kartu. Silahkan kamu memilih mana menurut kamu tumpukan yang memanggil hati kamu, memanggil perasaan kamu. Dan nanti kita akan bahas. Oke, aku kasih kesempatan untuk kamu berpikir 5 detik dimulai dari sekarang. 1. Oke, udah habis nih kesempatan berpikirnya. Kali ini aku akan bahas untuk yang nomor 1 dulu ya. Kenapa sih dia nggak mau bales chat dari aku? Oke, untuk di sini kita mendapatkan sebuah kartu King of Wands. Di sini bicara tentang raja, atau kita sebutnya ya seorang yang dewasa dan seorang yang bisa dikatakan pengusaha ataupun seorang, ya kalau misalkan dikatakan bos, mungkin bisa bos tapi lebih ke arah leader sih. Jadi kenapa dengan arti kartu yang seperti itu, kita sama-sama belajar nih ya. Jadi King of Wands di sini elemennya api, elemen tongkat. Kalau misalkan tadi dia kenapa nggak mau bales, nah bisa jadi di sini kan berbicara tentang kedudukannya dia ataupun derajatnya dia merasa lebih tinggi dari kamu, bisa jadi, ataupun mungkin memang dalam kesehariannya dia memang lagi sibuk karena posisinya dia, ya aku bilang tadi, bisa jadi dia lebih dewasa, mungkin dia leader dari sebuah tim dan dia memang membutuhkan fokus untuk mengerjakan hal yang berkaitan di bidangnya. Lalu kita lihat lagi di sini ada Eight of Pentacles. Di sini ada kayak gambaran apa ya? Sebenarnya ini kayak gunung dan di sini ada koin-koin. Berarti kalau koin-koin ngomongin tentang uang. Gunung berarti berbicara tentang, kadang kita bisa bahas sebagai hambatan ataupun bahas sebagai cita-cita gitu, target-target yang ingin dikejar. Nah, walaupun di sini kelihatannya juga koin-koin ini turun ke bawah menuju ke sebuah rumah, aku ngelihatnya malah jadi di sini ada sebuah kayak usaha yang capek nih, kelihatan kayak ada tengkorak-tengkorak yang banyak, usaha yang capek untuk menuju ke puncak, untuk mendapatkan, untuk menggapai banyak impian-impian yang sampai puncak dan menghasilkan koin-koin. Jadi di sini kita lihat lagi ada kartu-kartu berbicara tentang pekerjaan, berbicara tentang kesibukan, dan bisa jadi ini deadline ataupun memang dia kayak harus lembur untuk mengisi uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya ataupun kebutuhan rumahnya ataupun kebutuhan dirinya sendiri. Di sini kita gambarkan dengan sebuah rumah. Kartu ini cukup menarik ya. Jadi walaupun sulit untuk dipahami, tapi dengan bekal yang aku punya, dengan tentang kita bicara tentang gunung ataupun dengan tentang tengkorak kelelahan bisa jadi, dan ini koin, walaupun gambarnya mata, memang ini spesialnya tentang mata ya, kartu Del Fuego ini. Jadi bicara tentang mata dan rumahnya juga ada matanya lagi. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini ngomongin tentang pemenuhan kebutuhan dirinya atau rumah tangga. Lalu yang ketiganya adalah Four of Wands.
Di sini kita ngelihat ada 4 tongkat yang memberikan nyala api, dan ada bunga-bunga yang tampak di atas api. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, tongkat adalah pertanda sebuah energi, semangat, dan gairah. Dan 4 ini kan berarti biasanya berbicara tentang sebuah kestabilan dan keharmonisan. Jadi di sini tadi kita lihat ada King of Wands, di mana dia adalah seorang leader dan sedang mengurusi bisnisnya kemungkinan, dan sedang mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Dan di sini juga kita lihat kalau misalkan memang gebetan kamu ataupun pasangan kamu ya, memang dia lagi punya urusan domestik rumah tangga ataupun rumah lah, sebenarnya bukan rumah tangga ya, kebutuhan rumah, dan di sini dia sedang menyuplainya, sedang membuat dapur tetap menyala. Jadi bagaimana supaya apinya gitu loh, semangatnya dalam menjalani hidup, ya dia tetap bisa fokus di hidupnya dia. Jadi kita lihat kalau misalkan ini adalah sebuah perlambang dirinya, kesibukannya, ataupun kenapa dia nggak bales chat dari kamu, ya bisa jadi ya selain urusan perkantoran, rumah tangga juga, atau ya keluarga lah, bukan rumah tangga, keluarga. Mungkin gimana caranya dia bisa menghidupi kehidupan rumahnya, ayahnya mungkin lagi kena PHK, ataupun ibunya juga mungkin lagi sakit ya, nggak tahu lah. Pokoknya ini gimana caranya supaya mereka tetap hidup cukup dan stabil dan aman. Oke, untuk yang memilih kartu pertama seperti itu ya. Semoga jelas dan semoga resonate. Untuk kamu yang memilih kartu nomor 3 dulu deh. Oke, nomor 3 gimana nih? Kenapa sih dia nggak bales chat dari aku? Oke. Gini, oke. Kita mendapatkan ada kartu Nine of Wands di sini. Di sini ada Nine of Wands, berarti bicara tentang Nine of Wands ini biasanya kartu yang diartikan sebagai bentuk pertahanan terakhir, atau memang dia akan tetap menggapai mimpinya, namun dia tidak terlalu aktif, dia hanya pasif dan menunggu. Di sini kalau misalkan dikaitkan dengan kenapa dia nggak mau bales gitu loh, sebenarnya bisa jadi ada hal yang membuat dia tidak seneng gitu loh dengan kamu. Terus ada hal yang bisa jadi dia memang ingin selesaikan dulu konflik batinnya, kesusahan di jiwanya. Jadi dia malah merasa menginginkan untuk fokus memperbaiki diri dulu daripada menularkan penyakitnya ataupun unek-uneknya atau kesusahannya ke kamu gitu, ataupun ke orang lain. Jadi dia memang berada di posisinya dia dan tidak mau diganggu-ganggu dulu. Oke, nah habis itu kita bicara tentang Ace of Wands di sini, berarti kan semangat baru. Nah, artinya dari posisinya dia kayak seperti tadi ini, dia sedang menumbuhkan semangat baru untuk dirinya. Kalau misalkan memang dia sudah mendapat apa yang dia inginkan, mungkin dia juga sudah semakin dewasa, ataupun jiwanya sudah lebih adem, sudah semangatnya sudah kumpul semua, sudah nyatu, sudah hidup, sudah seger. Nah, mungkin dia akan hubungin kamu gitu loh, akan balas. Tapi pada saat ini dia masih ingin bertindak santai-santai aja untuk dirinya sendiri. Jadi tidak terlalu mau untuk menghubungi kamu ataupun menjalin relasi yang terlalu serius, karena di sini ada kartu The Fool, kartu dimana dia memang menginginkan sesuatu yang fresh untuk dirinya sendiri, dan dia melangkah ya untuk dirinya sendiri. Oke gitu ya untuk yang memilih kartu nomor 3. Sekarang bagaimana yang nomor 2? Oke. Queen of Swords.
ke Knave of Wands. Oke, jadi kita lihat di sini. Sini ada Queen of Swords, bicara tentang dia perlu ngeberesin dulu dirinya, dan yang kedua adalah dia juga sedang membuat pengkategorian, ibaratnya kayak mana yang prioritas dan mana yang enggak. Dan kalau misalkan dia bisa membereskan mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak benar-benar penting, itu mungkin kamu bisa dihubungi, karena pada saat ini dia sedang mengalami perang batinnya di dalam pikirannya dia sendiri. Seperti halnya kita lihat di sini ada seorang wanita. Mungkin ini kalau misalkan kamu anggap gebetan kamu pria, tapi kok keluar kartunya wanita, ini tetap bisa kok, karena di dalam tubuh pria kan juga ada aspek feminin yang ada di dalam dirinya. Jadi bagaimanapun kadang-kadang cowok itu kan kadang ada rempong-rempongnya juga. Nah, di sini mungkin kita lihat bahwa dia sedang membuat analisa yang penting, di mana yang seperti aku bilang, mana prioritas dan mana yang enggak, dan mana yang harus dibuang dan mana yang harus ditahan. Nah, jadi dan di sini juga ngelihat ada Queen of Wands, berarti ini bicaranya tentang karir lagi nih, kelihatannya tentang pekerjaan lagi. Dan di sini kita lihat mungkin ada beberapa tanggung jawab yang memang dia sedang hadapi, sedang pikul, dan dia harus fokus untuk memotivasi anak-anak didiknya, karena bisa jadi ini dia seseorang ini sudah memiliki jabatan yang ya memang tidak tinggi-tinggi banget, tapi sedang ya. Jadi ada keharusan bagi dirinya untuk membuat suasana lingkungan pekerjaan itu tetap hidup, tetap bersemangat, bergelora, dan berapi-api untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini juga didukung oleh Knave of Wands, berarti ya memang dia posisinya yang aku bilang tadi, dia juga selain dia memberikan motivasi, tapi dia juga sebagai pelakunya yang gue nggak mau perusahaan gue ini turun ke dalam kerugian gitu. Jadi dia juga membuat suasana dan dirinya juga harus mengambil energi supaya dirinya tetap bisa hidup. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, untuk bacaan fun reading dan semoga aja resonate ya dengan pembacaan kali ini. Kalau misalnya memang kamu tertarik untuk baca reading sama aku, ayo kamu tinggal chat sama aku. Ada kontaknya di description box di bawah ini. Lalu untuk kamu yang memang belum merasa cocok, ya nggak apa-apa, kamu tontonin aja dulu ya, barangkali nanti juga ada yang cocok di video-video yang berikutnya. Untuk kamu yang suka ya silahkan tekan tombol like-nya, jangan lupa komentar kalau mau request pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Kok jadi ngikutin YouTuber yang lain ya? Oke, gitu dulu deh dari aku, dan terima kasih sudah mampir di video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.